Shalom saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami penuh ucapan syukur. Kami boleh datang masuk dalam hadirat Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Urapi kami Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu sebentar, baik setiap kami yang mendengar. Roh Kudus pimpinlah dari awal sampai akhir ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan sampaikan firman Tuhan pada hari ini dengan tema tabur tuai. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saya akan membagi dalam 3 pokok bahasan. Menabur dalam daging. Yang pertama, menabur dalam roh. Dan yang terakhir adalah untuk keduanya itu pembalasan adalah haknya Tuhan. Yang pertama, menabur dalam daging. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Menabur dalam daging adalah menabur berdasarkan keinginannya sendiri untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk memenuhi keinginan mata, dan timbul dari hati yang angkuh. Jelas itu bukan berasal dari Allah. Kita mau melihat contoh yang menabur di dalam daging ini adalah Edom dari kitab Obadja. Siapa Edom? Edom itu keturunan Esau. Siapa Esau? Esau itu saudara kembar Yakub. Sejak awal Allah tahu bahwa Esau akan memberontak. Sementara Esau dan Yakub masih dalam kandungan, Allah memberitahu Ribka sang ibu, 2 bangsa ada dalam kandunganmu. Anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Allah juga berkata, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Bagaimana Edom menabur dalam daging? Bagaimana Edom memuaskan hawa nafsunya? Dan apa kejahatannya? Kita akan melihat dari kitab Obadja. Kejahatan Edom yang pertama adalah dia sombong. Obadja ayat 3. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Apa yang membuat Edom sombong? Antara lain karena merasa kaya. Ishak moyangnya dikatakan di dalam Alkitab sangat kaya. Esau kaya. Kemudian apalagi yang membuat dia sombong? Mereka merasa bangsa yang kuat, memiliki kota benteng berbatu-batu, banyak pahlawan dan orang-orang gagah perkasa dari suku Edom. Apalagi mereka merasa orang-orang pandai. Banyak orang pandai yang dari suku Edom menjadi raja. Raja-raja Herodes di Perjanjian Baru adalah orang-orang Edom. Jadi kejahatan Edom yang pertama itu adalah kesombongannya. Kemudian kejahatannya yang lain tidak menunjukkan sikap seorang
saudara. Sikap tidak peduli. Membaca ayat 11. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem. Di saat Yakub Israel mengalami musibah, dijarah oleh kerajaan Babel, Edom melihatnya dari jauh, seolah-olah itu tontonan bagi mereka. Tidak itu saja, selain melihat itu sebagai tontonan ketika saudaranya jatuh dalam kesusahan, dikatakan dalam Obadja 12, janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Edom senang menikmati Yakub yang ditimpa kesusahan, dan mereka membual untuk itu. Pemazmur menyatakan dalam Mazmur 137 ayat 7, ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Tidak saja Edom melihat waktu Yakub dijarah itu sebagai tontonan, menonton dari jauh, tetapi dia juga senang menikmati kesusahan saudaranya, bahkan membual, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya, atau kalau pakai bahasa saya, habiskan sekali, ya. Bikin habis sama sekali. Apa seterusnya? Tidak itu saja. Dalam ayat 10 Obadja, karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Disebutnya di sini saudaramu Yakub, dan tidak menyebutnya Israel, dengan maksud mengingatkan tali persaudaraan yang ada di antara mereka. Mereka dituntut untuk memelihara tali persaudaraan itu, namun Edom tidak peduli. Contoh dalam peristiwa di dalam Bilangan 20 ayat 14 sampai 21, ketika Israel keluar dipimpin oleh Musa menuju ke Kanaan, mereka harus melewati daerah Edom. Musa di ujung sana sebelum masuk daerah Edom mengutus orang untuk bertemu kepada Raja Edom, minta izin, biarkan kami lewat, kami saudaramu ini, biarkan kami lewat melintasi kerajaan. Kami akan lurus saja sampai keluar dari daerah. Raja Edom menjawab, tidak bisa, tidak boleh. Utusan itu kembali kepada Musa. Musa mengirim balik, saudara, untuk meyakinkan Raja Edom, gak kemana-mana kami akan jalan lurus saja sampai keluar dari daerahmu. Kalau nanti kami butuh minum atau apa di tengah perjalanan itu, kami akan beli. Tetapi kali ini gak perlu dijawab. Langsung Raja Edom mempersiapkan tentaranya. Coba saja kalau kalian berani kira-kira seperti itu. Sudah dikatakan tidak boleh. Jadi kalau berani masuk melewati daerah Edom, Edom siap untuk memerangi mereka. Dan puncak daripada ketidakpedulian Edom terhadap saudaranya ini ketika Israel dikalahkan oleh
Bukan saja Edom menonton dari jauh, bukan saja Edom senang melihat kesusahan Yakub, tetapi juga menjadi salah satu orang-orang Babel itu ikut-ikutan menjarah sisa orang Israel yang luput dari orang Babel, dibunuh juga oleh orang-orang Edom. Saudara, macam apa itu? Edom menabur kejahatan untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Bagian yang kedua, menabur dalam roh. Yang pertama, menabur dalam daging. Contohnya Edom. Kejahatannya, kesombongannya, perlakuannya tidak cocok sebagai seorang saudara. Nah, sekarang menabur dalam roh. Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Menabur dalam roh adalah menabur seperti yang dikehendaki oleh roh. Jika Edom sombong, maka kebalikannya adalah menabur dengan kerendahan hati. Yang pertama, menabur dengan rendah hati. 1 Korintus 4 ayat 7. Apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Edom sombong karena merasa kaya. Tetapi orang kaya yang dipimpin oleh roh dalam hidupnya akan menyadari bahwa semua yang ada padanya adalah milik Allah. Tidak ada yang patut untuk disombongkan, termasuk kekayaannya. 1 Petrus 3 ayat 9. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, supaya yaitu untuk memperoleh berkat. Jangan pernah lupa, kita dipanggil untuk memperoleh berkat supaya kita bisa memberkati orang lain. Sebuah kesaksian. Seorang suami yang belum bertobat pada suatu hari marah, bertengkar dengan istrinya. Dia berkata, "Kamu tahu siapa yang selama ini memberi kamu makan? Siapa yang selama ini beli buku dan lain, bayar ini, bayar itu? Siapa? Aku," katanya. Istri yang saleh ini menjawab, "Yang memberi makan kami adalah Tuhan, tetapi melalui Engkau. Jika Engkau tidak mau lagi menjadi berkat, aku akan bilang kepada Tuhan." Hanya ngomong seperti itu. Tidak selanjutnya dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan begini." Tidak. Dia hanya ngomong seperti itu, tapi apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, sang suami dipecat dari pekerjaannya. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak membuat orang yang menanti-nantikan dia mendapat malu. Keluarga itu tetap diberkati melalui ibu, istri. Semua yang dikerjakannya diberkati oleh Tuhan, sehingga keluarga itu tetap bisa mencukupkan kebutuhan mereka. Edom sombong karena merasa sebagai bangsa yang kuat. Namun orang yang dipimpin oleh roh, maka rohlah yang memberi kekuatan. 2 Korintus 3 ayat 5. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Belalah mereka yang lemah. Bila kita diberi kekuatan lebih daripada orang lain, tolonglah, belalah orang yang lebih lemah dari kita. Lebih dalam hal apa? Lebih kuat dalam hal apa? Kuat fisikmu,
kuat imanmu, lebih kuat waktumu, lebih kuat kesehatanmu, lebih kuat keuanganmu, lebih kuat kepintaranmu, dan lain sebagainya. Tolonglah mereka yang lebih lemah dari kita. Sebab semua yang ada di dalam hidup kita yang kita kerjakan itu Allah yang bekerja di dalam kita, bukan kekuatan kita sendiri. Taburlah sesuai dengan pimpinan roh. Apa yang membuat Edom sombong lagi adalah merasa pandai. Daniel 11 ayat 32. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Edom merasa pandai tetapi bodoh di hadapan Allah. Seorang bisa mengenal Allah dan kebenarannya itu adalah hikmat dan pengertian dari Allah yang diberikan kita sebagai hikmat dan pengertian dari Allah adalah hal yang sangat mendasar yang harus kita miliki. Selain untuk memahami kebenaran tentang Allah, juga sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan hidup sehari-hari. Hikmat Allah itu akan menuntun kita untuk membuat rencana yang benar, mengambil keputusan yang benar, dan mengambil tindakan yang benar. Nah, contohnya sekarang ini kita masuk dalam masa new normal. Gereja boleh dibuka dengan peraturan-peraturan tertentu. New normal itu untuk memulihkan perekonomian negara atau rakyat. Bukan berarti pandemi ini sudah selesai. Bila gereja dibuka dan terjadi pelanggaran atau seorang anggota yang reaktif COVID, bisa-bisa gereja akan ditutup, tidak saja sementara, tetapi bisa untuk selamanya. Jadi lebih baik kita tidak buru-buru dan mengambil atau melihat sisi positif ibadah di rumah. Antara lain, mereka yang selama ini belum atau tidak ke gereja, dengan ibadah online ini mereka mau bersekutu, beribadah di rumah bersama keluarga. Mereka yang selama ini takut dikucilkan jika pergi ke gereja, padahal hatinya mengakui Yesus adalah Tuhan, tapi tidak berani terang-terangan. Mungkin dia seorang pejabat, butuh pengikut yang banyak. Nanti bisa-bisa ancaman untuk jabatannya. Dengan adanya ibadah online yang seperti ini, mereka bisa bersukacita bergabung di ibadah online. Seiring berjalannya waktu, iman mereka akan bertambah. Dan saatnya nanti tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi menjadi orang Kristen. Mereka yang selama ini mencari dan bangga akan sebuah gereja, gedung gereja yang megah, yang mewah, tidak lagi mencari Tuhan, tapi mencari gedung gereja. Betapa bangganya ibadah di mana kalau menyebut gereja yang besar. Jadi gereja sudah mengambil alih kehormatan Tuhan. Mereka mencari gereja, bukan mencari Tuhan. Tapi dengan adanya ibadah online COVID ini, karena COVID ini, biarlah mereka fokus mencari Tuhan. 1 minggu beribadah 1 kali di gereja,
Tetapi sesungguhnya ibadah yang sejati itu harus kita lakukan setiap hari. Hidup yang memuliakan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi penuntun bagi orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Roma 2 ayat 19. Jika Edom tidak bisa bersikap sebagaimana seorang saudara, maka menabur dalam roh, yaitu yang kedua, menabur kebaikan sebagaimana seorang saudara. Tadi yang pertama menabur dalam roh, menabur dengan rendah hati. Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Mari kita pikirkan, saudara macam apakah aku ini? Tidak seharusnya seperti Edom, melihat dari jauh ketika saudaranya celaka, bahkan menikmati, senang, tidak peduli akan saudaranya. Tapi menabur di dalam roh, melakukan kebaikan. Sebab jika engkau tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, itu dosa. Yakobus 4 ayat 17. Miliki sikap peduli terhadap saudara-saudara kita. Jika Edom senang melihat Yakub celaka, contohlah Nehemia. Nehemia 1 ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Berita apa yang didengar oleh Nehemia? Tentang Yerusalem. Dikatakan orang yang datang dari Yerusalem memberitahu Nehemia, bangsa kita yang terluput dari tawanan hidup sangat menderita dan tercela. Tembok Yerusalem roboh, pintu-pintu gerbangnya sudah terbakar. Itu berita yang didengar Nehemia tentang bangsa Israel yang masih ada di Yerusalem. Jadi ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari, berpuasa, berdoa kepada Allah untuk saudara-saudara. Siapakah saudara kita? Sesama manusia, terutama kawan-kawan seiman. Raja 6 ayat 10. Contoh lain Daud. Ketika orang yang membencinya itu sakit, dikatakan di dalam Mazmur 35 ayat 13 dan 14. Aku memakai pakaian kabung, berpuasa dan berdoa. Seolah-olah temanku atau sanak keluargaku yang sakit. Susahnya hatiku itu seperti kehilangan ibu, kata Daud. Memiliki sikap peduli yang besar terhadap orang lain. Ester 8 ayat 6. Bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba? Dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak keluarga, sanak saudara hamba? Orang Israel yang di daerah Puri-Susan itu terancam binasa oleh ulah Haman. Ester harus menghadap raja untuk memperjuangkan nasib bangsanya. Tetapi menghadap raja tanpa dipanggil oleh raja bisa berisiko mati, kecuali raja mengulurkan tongkat.
Tetapi Esther berkata, biarlah kalau aku mati, biarlah mati. Dia harus berjuang untuk bangsanya. Milikilah sikap peduli terhadap saudara-saudara kita. Sebab itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, pembalasan adalah hak Allah, baik yang menabur dalam daging, baik yang menabur dalam roh. Yang membalas adalah Tuhan. Membaca 15 contoh pembalasan Tuhan untuk Edom. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Edom yang menyombongkan diri, meninggikan diri, direndahkan oleh Tuhan. Edom berkata, kalau dia naik ke sarang raja wali atau ke bintang-bintang, siapa yang bisa menurunkan dia? Tetapi Tuhan bisa menarik dia turun. Baca 3 dan 4. Kalau pencuri mencuri di sebuah rumah yang mewah, dia akan pilih barang-barang. Pasti banyak yang disisakan. Tetapi dikatakan, kekayaan Edom akan diambil habis-habisan. Diambil habis sama sekali. Bahkan manusianya pun dibersihkan. Edom menuai kebinasaan dari menabur di dalam daging. Menabur dalam roh, Allah yang akan memberikan pembalasan. Lukas 6 ayat 21. Berilah dan kamu akan diberi. Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jika kita menabur yang baik, taburlah tanpa pamrih. Jangan mengharapkan balasan dari orang itu, karena Tuhan sendiri yang membalas kita. Bahkan ketika orang yang menerima kebaikan saudara tidak menghargai apa yang telah saudara perbuat, tidak masalah. Sebab Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada kita. Dia pasti memberkati kita. Jika orang tidak tahu apa yang saudara perbuat, Tuhan tahu. Jadi jika engkau berbuat baik, jangan mencari pujian dari orang, supaya Tuhan tidak berdiam diri, karena engkau sudah menerima upahmu. Siapa menabur kebenaran, mendapat pahala yang tetap. Amsal 11 ayat 18. Menabur kebenaran dalam roh, mendapat pahala yang tetap, yaitu hidup yang kekal. Menabur dalam roh bukan hanya berupa uang, tetapi segala sesuatu sesuai seperti yang dikehendaki oleh roh. Taburlah kebenaran, maka engkau akan menuai hidup yang kekal. Tabur tuai hukumnya mencakup dua hal, menabur dalam daging dan menabur dalam roh. Dan yang ketiga, pembalasan dari kedua-duanya adalah hak Tuhan. Baik perbuatan yang baik atau yang jahat, Tuhan yang akan membalasnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk bisa menjadi seperti yang Tuhan kehendaki.
Kami mau menabur di dalam roh, tetapi kami tidak mampu melakukan sendiri. Roh Kuduslah yang akan menolong kami. Jangan tinggalkan kami, Roh Kudus. Tuntun kami, pimpin hidup kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Kembali kami juga berdoa untuk negara kami ini. Kalau sekarang masuk dalam masa new normal, kami tahu Tuhan bahwa kami tetap perlu perlindungan Tuhan, khususnya terhadap COVID-19. Tutup bungkus semua umat Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang takut kepadamu. Jauhkan kami dari corona, jauhkan kami dari sakit penyakit apapun. Kami aman dan selamat dalam lindungan Tuhan. Biar mata kami tetap tertuju kepadamu, ya Allah, yang memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala aparat pemerintahan, dari Bapak Presiden sampai yang ke bawah. Berikan hikmat kebijaksanaan supaya bisa mengatur semuanya dengan baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Khususnya untuk Surabaya, Tuhan tolong belalah kota kami ini, supaya COVID ini boleh berlalu. Terpujilah nama-Mu, karena Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan sekarang saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.